Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Ida Kusmawati. Mohon izin menyapa Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan sebagai host dalam kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini, yaitu pelatihan guru kejuruan moda daring angkatan 1 dan dipandu oleh Ibu Natasha Reka Maheswari, SIP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam acara pelatihan guru kejuruan moda daring atau PKG daring angkatan 1 yang diselenggarakan oleh BPPP MPV BOE 4 April 2022. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terhormat PLT Kepala BPPP MPV BOE, Bapak Dr. Henry Tambunan. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen BPPP MPV BOE. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber Widya Suara PTP dan hadirin sekalian. Demi hikmatnya acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan kegiatan oleh PLT Kepala Bagian Tata Usaha BPPP MPV BOE, Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim MM. Disilakan. Terima kasih, Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati Bapak Dr. Henry Tambunan, selaku Direktur Kelembagaan dan Merangkap Kepala BPPP MPV BOE Malang. Kami hormati narasumber dari industri, Pak Amar Ma'ruf, semoga sudah hadir Pak Lukman ya, dari Ahas Honda. Sengaja kita undang dalam rangka terkait mungkin dengan nanti soft skill terkait dengan soft skill industri. Yang kami hormati para koordinator, dan yang kami banggakan pada Bapak Ibu guru dari berbagai program keahlian di seluruh Indonesia atau 12 wilayah provinsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan pelatihan guru kejuruan moda daring yang pertama di tahun 2022 ini, di bulan puasa yang penuh barokah ini. Semoga apa yang menjadi niatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala, Pak Hendri yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa program atau pelatihan guru kejuruan moda daring ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, kondisi tentang era digitalisasi. Dan juga kondisi pandemi yang memang masih saat ini masih pada level sudah menurun ya, sudah membaik insya Allah, dan mudah-mudahan akan membaik terus. Oleh karena itu, Balai Besar membuat konsep pelatihan dengan moda daring untuk tahap pertama ini. Tujuan pelatihan daring ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi guru SMK sesuai kompetensi keahlian yang diikutinya. Pak Kepala yang kami hormati, bahwa pelatihan ini menggunakan strategi
pelaksanaan dengan sinkronus maupun asinkronus selama kurang lebih 3 minggu setara dengan 87 jam dengan A45 menit. Harapan kita di dalam pelatihan ini akan meningkatnya kompetensi para guru SMK sesuai bidang keahlian yang diikutinya. Adapun jumlah peserta dengan jumlah judul diklat yang diikuti ada 11. Untuk tahap pertama ini masing-masing kuota sebenarnya 20 orang peserta, tapi ada beberapa yang kehadirannya hanya 18 orang, yaitu quantity surveyor. Jumlah pengajar, admin LMS, dan teknisi terdiri dari untuk pengajar ada 11 orang sesuai dengan jumlah kelasnya. Kemudian admin LMS juga 11 orang dan teknisi juga 11 orang, masing-masing akan berkolaborasi sesuai tugasnya masing-masing. Jumlah panitia mulai awal pemanggilan peserta dari penetapan peserta dan pemanggilan sampai pelaksanaannya nanti juga 11 orang. Penilaian pasti akan mengikuti aturan yang terkait dengan penilaian sikap, formatif, dan hasil tes akhir. Bapak Kepala yang kami hormati, mungkin itu yang perlu kami laporkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta atas kehadirannya, dan mohon Bapak Kepala, Pak Kepala untuk memberikan pengarahan, penguatan kepada para peserta yang hampir 87 jam nanti mengikuti kegiatan diklat secara daring ini. Dan mohon sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara selanjutnya yakni pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh PLT Kepala BP PPM PV BOE Bapak Dr. Henry Tambunan. Kami silakan. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Abdul Rahim, PLT Kabak Tata Usaha, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, Bapak Ibu pengajar atau Widya Suara, Bapak Ibu admin LMS, panitia dan teknisi, serta Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan guru kejuruan moda daring angkatan pertama. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dampak positif industri 4.0 untuk Indonesia, ya, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa dikatakan sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan oleh mesin-mesin otomasi pada tahun 2030, ya. Jadi kemungkinan ya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetisi atau berulang-ulang ya seperti data entry, payroll officer dan lain sebagainya itu akan digantikan oleh otomasi pada tahun 2030. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir bahwa memang ada peluang sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru akan muncul ya di masa yang akan datang. Seperti di sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail. Nah, ini akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja, dan 10 juta pekerjaan baru tersebut adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini mungkin menjadi peluang-peluang bagi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang, ya, untuk pekerjaan baru di masa yang akan datang tersebut, dan bagaimana kita menyiapkan lulusan-lulusan kita, ya, untuk dapat memanfaatkan peluang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya tantangan SDM pembangunan kita pada saat ini,
memang seperti kita ketahui mayoritas tenaga kerja kita masih berpendidikan SD ke bawah ya. Ini hampir 39,66%, ya. Ini masih SD ke bawah Bapak Ibu sekalian. Kemudian SMP ke bawah itu sekitar SMP itu sekitar 17,88%, ya. SMA, SMK itu sekitar 30-an ya, 30%. Nah, hanya sekitar 12,4% dari total penduduk kita yang bekerja itu berpendidikan tinggi, itu diploma ke atas. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kita ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga tantangan bagi kita ya dari Bapak Ibu SMK, walaupun trennya sebenarnya sudah mulai menurun Bapak Ibu sekalian, tetapi sekali lagi sesuai dengan data BPS bahwa SMK dikatakan ini, tapi masih tahun 2019 Bapak Ibu sekalian ya, masih penyumbang pengangguran terbuka yang paling tinggi ya. Tapi sekali lagi memang tren ini sudah mulai menurun. Ini berdampak dari mungkin kebijakan-kebijakan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah menjadi tantangan buat kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyiapkan lulusan kita ini nanti ya supaya bisa menyerap tenaga kerja, menyerap di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, tetapi juga kita berharap mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini mohon nanti disikapi ya Bapak Ibu guru sekalian yang mengikuti pelatihan pada hari ini ya, supaya anak didik kita itu menjadi lulusan yang tentu yang kompeten, yang siap mengerjakan atau siap bekerja di dunia usaha, dunia industri. Nah, perhatian untuk pendidikan vokasi ini saat ini sangat besar Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa kita lihat dari bagaimana pimpinan negara kita ya, dari Bapak Presiden maupun Bapak Menteri memberikan perhatian terhadap pendidikan vokasi ini. Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden sudah memberikan arahan ya terkait pengembangan pendidikan vokasi ya, bagaimana pendidikan vokasi ini ke depannya mendapatkan perhatian ya. Ini juga dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden maupun Mas Menteri melakukan benchmark ke negara-negara maju, dan memang di sana ditemukan bahwa pendidikan vokasi mendapatkan perhatian, bahkan kalau kita buat proporsinya sebagian besar adalah pendidikan vokasi. Misalnya di Swiss atau Jerman itu 60 berbanding 40 pendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan akademik. Nah, ini mungkin juga menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu sekalian ya untuk menyiapkan satuan pendidikan vokasi ya, baik SMK, politeknik, akademi dan sebagainya ya, agar mereka berkembang dalam menciptakan lulusan yang siap bekerja tersebut atau yang kompeten tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ini ya berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2016 ya. Dan ini akan direvisi lagi ya melalui peraturan Presiden dan sekarang lagi digodok melalui revitalisasi, percepatan revitalisasi pendidikan vokasi. Artinya sekali lagi bahwa perhatian terhadap pendidikan vokasi ini sangat besar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira tingkat kebutuhan kalau kita lihat ini ibarat piramida kebutuhan dunia kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi memang semakin ke atas dia semakin mengerucut, semakin sedikit ya. Tetapi yang untuk level yang di bawah ini yang semakin banyak dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, tentunya kita berharap ya ini lulusan-lulusan kita ini baik SMK yang di sini ini ya ini tentu kompeten ya ketika mereka sudah bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Ya, jadi mereka kita harap lebih matang dan lebih siap kerja ya ketika mereka bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang menjadi problematik mungkin ada di sini dari dunia usaha, dunia industri nanti bisa juga menyampaikan ya bahwa sekali lagi dunia usaha, dunia industri pasti membutuhkan sumber daya manusia. Sementara lulusan kita tentunya membutuhkan pekerjaan ya Bapak Ibu. Nah, tetapi problematiknya adalah yang diharapkan oleh industri atau dunia usaha dunia industri tentunya adalah lulusan yang kompeten ya, yang mempunyai kompetensi. Sementara selama ini lulusan kita hanya mengandalkan ijazah Bapak Ibu sekalian ya.
hanya mengandalkan ijazah. Kompeten artinya aku bisa apa, ya. Harusnya seperti itu. Tetapi yang selama ini yang terjadi adalah bahwa lulusan kita itu hanya mengandalkan ijazah. Aku sudah belajar apa. Sedangkan industri membutuhkan Anda bisa mengerjakan apa di tempat saya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin kita perkecil gapnya ini, bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, yang aku bisa apa, tidak hanya sekedar aku sudah belajar apa atau saya sudah memiliki ijazah ini. Tetapi yang penting adalah aku bisa mengerjakan apa di tempat Bapak. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sudah banyak diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin saya sampaikan juga di sini bahwa memang sekali lagi kita yang di pendidikan vokasi ini, khususnya Bapak Ibu sekalian yang di SMK, kita mendorong integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan dunia industri, ya, melalui link and match 8+I. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian, ya, integrasi atau link and match itu tidak hanya sekedar seremoni MOU, ya, tetapi harus ditindaklanjuti melalui action yang jelas, melalui PKS ataupun action, ya. Seperti apa sih sebenarnya, ya, link and match itu yang kita harapkan itu, ya, kita berharap tentunya kurikulum harus disusun bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin ini sudah dilaksanakan, ya. Kurikulum harus disusun bersama. Jadi industri harus turut serta juga, ya, diajak untuk menyusun kurikulum, karena yang lebih tahu, ya, pekerjaan di industri ini tentunya adalah teman-teman dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pembelajaran berbasis project real, ya, atau project based learning, ya. Jadi kita berharap di kelas itu mereka sudah mengerjakan, ya, atau belajar tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri, ya. Kita juga berharap, ya, tentu Bapak Ibu sekalian atau Bapak Kepala Sekolah bisa mengajak industri untuk menyediakan guru, instruktur, ya, dari industri untuk mengajar di sekolah. Kemudian magang, tentunya harus ada magang, ya, supaya anak-anak itu mengetahui persis seperti apa pekerjaan di industri. Kemudian juga kita dorong supaya ada sertifikasi kompetensi untuk guru, ya, termasuk lulusan dan instrukturnya, ya. Jadi tidak hanya lulusannya yang kita dorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi guru-guru juga, instrukturnya juga kita harapkan memiliki sertifikasi kompetensi. Dan dosen, ya, atau guru, ya, guru maupun instruktur itu harus kita update teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi di dunia usaha, dunia industri. Dan kita berharap juga industri juga ikut terlibat dalam riset terapan baik di sekolah maupun di kampus. Dan kemudian kita berharap setelah ini semua, ya, kurikulum disusun bersama, proyek dilakukan, ya, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada guru yang mengajar di sekolah, ya, magang. Nah, tentunya dunia kerja, ya, ini tidak ragu lagi untuk menyerap lulusan kita. Yang lainnya mungkin, ya, kalau ada beasiswa, ya, itu bisa dilakukan, ataupun beberapa industri ataupun dunia kerja menyumbangkan peralatan, ya, di sekolah-sekolah. Dan ini sudah banyak dilakukan Bapak Ibu sekalian di beberapa SMK, ya. Mereka menyumbangkan peralatan-peralatan yang tentunya nanti itu bisa dapat digunakan baik oleh murid-murid maupun oleh misalnya teknisi-teknisi. Katakanlah saya pernah ke suatu sekolah, ya, di situ satu industri, saya katakan misalnya Honda atau Yamaha, itu menyumbangkan suatu lab, ya, gitu, ya, peralatan bengkel, motor dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa digunakan oleh anak-anak, tetapi juga ketika mereka merekrut pegawai, nah itu bisa dilatih di sekolah tersebut. Seperti itu kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya, jadi harus dimasak bersama, ya, sama-sama antara industri dengan sekolah, ya, memasak bersama, merasakan bersama, dan menikmati, mencicipi secara bersama-sama. Tentu harus mempunyai rasa yang sama, tidak boleh berbeda-beda, gitu, ya. Harus memiliki rasa yang sama. Oleh karena itu dari awal tadi industri dan sekolah, ya, harus melakukan itu tadi link and match, ya, masak bersama. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian kita Bapak-Ibu sekalian, ya, kontribusi soft skill pada dunia kerja ternyata sangat dibutuhkan, ya. Padahal selama ini kita lebih banyak fokus terhadap hard skill. Nah, soft skill itu sangat sedikit.
Tapi ternyata di dunia kerja itu soft skill sangat mendapatkan perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, syukur tadi saya lihat di nanti untuk pembelajaran ini aspek soft skill juga akan turut disampaikan untuk memperkuat Bapak Ibu guru sekalian yang mengikuti pelatihan ini. Ini semua tadi saya sampaikan ya, ini kira-kira klaim ataupun keluhan dari pengguna tenaga kerja atas lulusan kita yang umumnya kurang tahan menghadapi tekanan dalam dunia kerja, kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim, kemudian kurang dapat berkomunikasi lisan dan tulisan, kurang inisiatif dan mudah bosan. Semua ini adalah berkaitan dengan soft skill, Bapak Ibu sekalian ya. Ini semua berkaitan dengan soft skill. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan inilah kira-kira profil lulusan kita nanti ke depannya dan mohon menjadi perhatian kita. Jadi selain dia memiliki ijazah, transkrip ya, dia juga harus memiliki kompetensi. Saya kompeten, aku bisa mengerjakan ini, bukan sekedar aku sudah belajar ini. Jadi ini kira-kira profil lulusan kita Bapak Ibu sekalian ya, dari lulusan pendidikan vokasi. Selain memiliki ijazah, dia tentu memiliki sertifikasi kompetensi dan dia sangat kompeten baik dari sisi kognitif, soft skills maupun integrity. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyambut baik ya pelatihan guru kejuruan moda daring pada angkatan pertama ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian sukses dan bisa menyerap dari para instruktur maupun para widyaswara yang akan menyampaikan topik-topik dalam pelatihan ini. Dan tadi saya sampaikan seperti apa kira-kira profil lulusan kita, kemudian apa yang dibutuhkan, jadi tidak hanya sekedar hard skill tetapi juga soft skill. Kiranya ini juga nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita upayakan membangun kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini dapat merubah serta mewarnai dunia pendidikan yang ada di Indonesia, serta menjadi catatan kebaikan kita semua. Nah, kami optimis Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini akan mampu memberikan output yang memadai sesuai dengan tujuan dan hasil yang tadi telah ditetapkan sebelumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kemudahan dan kesuksesan untuk kita semua. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian, maka pembukaan pelatihan guru kejuruan moda daring atau PGK daring angkatan pertama ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 22 April 2022. Saya nyatakan dibuka. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Henry Tambunan yang telah membuka dan memberikan pengarahan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pelatihan guru kejuruan moda daring PKG daring Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh BPPP MPV BOE Malang 4 April 2022. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Natasha yang telah memandu acara pembukaan pada kegiatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri acara pembukaan kita, marilah kita berfoto bersama untuk dokumentasi kita. Dimohon kepada para hadirin untuk dapat mengaktifkan videonya sebelum nanti kita dokumentasikan. Dipersilakan Bapak dan Ibu.